Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam case study tentang static routing. Oke, di sini saya kebetulan sudah menyiapkan sebuah topologi jaringan di mana ada 3 buah router yang terhubung satu dengan yang lain, dan masing-masing anggap saja dia sudah terhubung ke jaringan lokalnya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa untuk router yang pertama dia terhubung ke jaringan lokal dengan alamat IP 192.168.1.0. Kemudian router kedua dia punya jaringan sendiri 2.0, dan router yang ketiga dia punya jaringan sendiri 3.0. Nah, ketiga jaringan lokal ini 1.0, 2.0, 3.0 ini ingin kita hubungkan supaya mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Lalu bagaimana sistem kerjanya? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam konsep routing ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah untuk satu default gateway. Default gateway itu adalah alamat IP sebagai pintu gerbang dari jaringan lokal. Jadi kalau kalian bisa review dari video saya sebelumnya bahwa yang menjadi default gateway dari PC 4 adalah alamat IP yang berada di ini, yang dia langsung terhubung dengan router 1, alamat IP yang ada di sini. Nah, yang menjadi default gateway dari PC 6 adalah alamat IP yang ada di sini, di router 3. Demikian pula untuk yang menjadi default gateway dari PC 5 adalah alamat IP yang ada di router nomor 2. Oke, demikian pula selanjutnya begini. Proses static routing itu dia harus dikonfigurasikan manual oleh pihak administratornya. Jadi kalian sebagai administrator harus menentukan, saya kalau misal nih ya, saya dari LAN 1 ini saya ingin menuju ke LAN 2 ini, kamu hanya boleh lewat sini saja. Nah, itu kalian yang menentukan. Artinya jadi kalau misalnya PC 4 ini ingin terhubung dengan PC 5, kamu rutenya adalah lewat router 1, router 2 kemudian ke sini. Atau misalnya dari PC 4 dia ingin terhubung dengan PC 6, maka dia bisa melewati kamu router 1 dulu menuju router 2, setelah itu masuk ke router 3. Atau seandainya dia memiliki jalur antara router 1 dengan router 3 seperti ini, Anda bisa juga menetapkan bahwa saya nggak mau lewat atas, ini terlalu jauh. Maka static routingnya saya ingin menentukan jalur bahwa dari PC 4 menuju ke PC 6, saya maunya dari router 1 langsung lewatkan ke router 3. Seperti itu proses static routing bekerja. Jadi administrator yang menentukan kamu mau lewat mana, dari jaringan ini ke jaringan ini saya lewatkan kemana. Seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang default gateway, maka selanjutnya kita akan konfigurasikan IP address-nya. Kebetulan di sini untuk masing-masing PC-nya sudah saya konfigurasikan, di mana dia di sini menggunakan 1.2. Kemudian yang di LAN yang kedua dia menggunakan alamat IP 2.2 di sini, dan yang ketiga dia menggunakan alamat IP 3.2. Oke, kenapa kok saya menggunakan titik 2 semua? Karena alamat IP titik satunya saya gunakan untuk routernya. Oke, setelah kita konfigurasikan IP address dari masing-masing PC, sekarang kita akan konfigurasikan IP address dari routernya. Nah, kita akan konfigurasikan pertama kali untuk router yang pertama. Kalian bisa lihat di sini bahwa si router ini memiliki dua network yang berbeda. Yang pertama adalah 192.168.1.0 pada fast Ethernet 00. Dia terhubung dengan jaringan lokal. Kemudian untuk kabel serialnya dia terhubung dengan router 2 dengan jaringan 1.1.1.0/30. Nah, kita akan konfigurasikan terlebih dahulu IP address-nya. Untuk fast Ethernet 0.0 seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dia akan menjadi default gateway dari jaringan lokal ini. Maka di sini saya on-kan, jangan lupa. Di sini kita berikan alamat IP address 1.1. Oke. Untuk yang di serial yang 2/0, di sini saya gunakan alamat IP-nya adalah, karena ini saya menggunakan /30 ya. Secara umum biasanya kalau jalur antar router, link antar router itu akan diberikan alamat IP /30, artinya hanya terdapat 2 IP saja. Kenapa demikian? Supaya tidak bisa diterobos dengan kalau misalnya ada orang yang asal colok kemudian ingin terkoneksi dengan routernya, dia tidak bisa karena alamat IP-nya udah habis gitu ya. Nah, untuk serial 2.0 untuk di router 1 di sini saya gunakan alamat IP-nya adalah 111.1. Nah, ini yang hati-hati karena di sini kalau tadi kan kita bisa tinggal tap aja kemudian kita menggunakan subnet mask defaultnya /24.
Karena di sini kita menggunakan /30, maka kita harus konfigurasikan dia sesuai dengan prefixnya. Karena dia /30, kalau kita berhitung dengan menggunakan teknik subnetting dan VLSM, maka kita akan ketemu subnet mask dengan alamat 252. Bagaimana perhitungannya kalian bisa review kembali di materi IP addressing ya. Oke, lakukan hal yang sama untuk router 2 dan router 3. Nah, ini yang agak berbeda. Mungkin di router 2 dia memiliki 3 network yang berbeda di sini. Ada yang 192.2.0, ada yang 1.0, ada yang 2.0. Nah, jadi kita akan aktifkan ketiganya. Kalian bisa cek di sini. Saya aktifkan dulu, konfigurasikan dulu untuk yang fase Ethernet 00. Dia menjadi default gateway dari LAN 2, sehingga di sini saya gunakan alamat IP 192.168.2.1. Kemudian masuk di serial 2. Nah, serial 2 ini jangan lupa di sini kan tadi kita sudah gunakan 1.1 ya. Maka IP sisanya 1.2 akan kita gunakan di sini. Oke, jangan lupa di-on-kan dulu ya. 1.1.1.2 dan subnet masknya silakan diubah sesuai dengan prefix lainnya. Berarti 255.252. Oke. Kemudian untuk yang di sebelah sini yang serial 3.0, nah ini kalau saya geser kan kelihatan ya. Yang kesini adalah serial 3.0. Kita akan ubah dengan menggunakan alamat IP yang sudah kita tentukan di sini. Jangan lupa di-on-kan. Di sini kita pakai 2.2.2.2. Saya pakai 2 di sini ya, supaya gampang. Di sini tadi 1112, di sini 2222. Jadi di sini nanti tinggal menggunakan 2221. Oke, jangan lupa subnet masknya juga diubah sesuai dengan prefix lainnya 255, 252. Oke, lalu kita akan cek untuk yang router ketiga. Kita konfigurasi fase Ethernet 00-nya untuk jaringan lokal. Oke, kita on kan 192.168.3.1. Kemudian untuk yang serial 20-nya kita gunakan 2221. Oke, gunakan alamat subnet masknya adalah 255.255.255.252. Oke, masing-masing router sudah dikonfigurasikan IP addressnya. Maka yang tidak boleh ketinggalan adalah kita mengkonfigurasikan default gateway-nya untuk masing-masing PC-nya. Maaf, tadi saya lupa konfigurasi gateway-nya. Jadi di sini saya ubah jadi 192.168.1.1 ya. Tadi alamat IP routernya ya. Kemudian untuk yang di sini kita menggunakan 2.1. Ini saya ubah menjadi 2.1, dan yang terakhir di sini adalah 3.1. Oke, kita sudah konfigurasikan IP-nya, default gateway juga sudah, di router juga sudah. Apakah ini sudah langsung bisa berkomunikasi antara router seperti yang kita sudah bahas di konsep routing sebelumnya? Kita coba aja. Kita coba ping ke 192.168, PC2 tadi 2.2 ya. Oke. Dia reply, tapi yang keluar apa di sini? Destination host unreachable. Bagaimana kalau kita mau ngeping yang ke 3.2? Reply. Tetap dia reply, tetapi keterangannya di sini adalah destination host unreachable. Artinya apa? Dia sebenarnya sudah mengenali IP itu, tetapi dia tidak tahu harus lewat mana untuk ke IP tersebut. Beda dengan tadi ya, kalau yang tadi kan ada request timeout. Request timeout itu artinya dia tidak ada koneksi sama sekali untuk bisa ke IP tersebut. Kalau reply dengan ada time, ada TTL-nya berapa milisecond, artinya dia sudah bisa berkomunikasi. Tetapi kalau dia reply tetapi destination host unreachable, artinya dia sudah dia tahu lokasinya di mana, tetapi tidak tahu jalurnya bagaimana untuk menuju ke tempat itu. Nah, ternyata hanya mengkonfigurasikan default gateway kemudian IP di masing-masing router ternyata tidak cukup untuk melakukan proses routing. Nah, kalau tadi misalnya saya berikan contoh di materi yang sebelumnya tentang konsep routing, kalau mereka masih berada di dalam satu router yang sama, kemudian walaupun networknya berbeda-beda di tiap portnya mereka masih bisa saling terhubung walaupun tidak melakukan proses penginputan root secara manual ataupun secara dynamic. Nah,
Tetapi kalau kita sudah bekerja dengan router yang berbeda-beda seperti ini, di mana di sini ada router 1, ada router 2, ada router 3, maka kita tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan router untuk melakukan routing terhadap dirinya sendiri. Maka kita harus mulai mengimplementasikan static routing ataupun dynamic routing. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai konsep static routing terlebih dahulu, di mana di sini saya tetapkan nih, seperti yang saya jelaskan di awal ya, bahwa dari PC 4 ini, dari jaringan ini saya ingin mengakses PC 5, maka jalur yang saya tetapkan adalah lewat sini. Oke, saya ulang ya. Jadi dari PC 4 ini saya ingin terkoneksi dengan PC 5 yang ada di sini. Maka yang saya lakukan adalah saya akan membuat rute seperti ini. Jadi dia lewat router 1, router 2, kemudian masuk ke LAN 2. Lalu bagaimana konfigurasinya, routingnya? Kalian bisa klik di bagian router 1 ini. Sebenarnya kalau kalian ketemu dengan router aslinya dengan Cisco pakai tracer, kalian tidak bisa drag and drop kemudian klik seperti ini ya. Kalian akan bekerja secara CLI seperti yang terlihat seperti di bawah ini ya. Dia bekerjanya secara CLI. Cuman kita karena ini kita menggunakan simulator, maka kita masih bisa bekerja dengan drag and drop, klik beres gitu ya. Oke, saya tunjukkan aja. Saya ulang dari PC 4. Dia ingin terhubung dengan PC 5, saya lewatkan ke sini. Oke, kalian bisa masuk di bagian config, kemudian di routing, dan pilih di sini ada static, ada RIP. Kita akan belajar tentang static routing terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul ada pilihan networknya, subnet masknya, dan next hop. Next hop ini apa? Next hop itu adalah router tempat IP destination address yang kita cari. Jadi router tetangga dari router kita. Jadi gini, networknya ini kan saya ingin mengakses nih ya, saya dari router 1 ya, saya bekerjanya dari sini ya. Jadi saya ingin mengakses LAN 2 yang ada di sini. Maka yang saya lakukan adalah saya memasukkan alamat IP network yang ada di sini. Jadi saya masukkan di sini 192.168.2.0. 2.0. Kemudian netmasknya adalah sesuai dengan prefix link yang kita bikin. Misalnya di sini kita bikinnya /24, maka netmasknya adalah 255.255.0. Kemudian next hopnya yang mana ini? Nah, ini coba perhatikan. Ini kan dari router 1 ya. Kalau saya ingin mengakses yang ada di LAN 2 ini, maka saya harus permisi ke router 2. Maka yang menjadi next hop saya adalah port yang langsung terhubung dengan router 2. Nah, di sini ini menjadi gateway saya. Sama seperti pada saat kalian mendefinisikan default gateway-nya dari jaringan lokal ini. Misalnya saya mau keluar ke jaringan ini nih, maka saya keluarnya permisinya lewat ini. Nah, ini menjadi next hop. Kalau di router namanya next hop ya, kalau di PC namanya default gateway. Sama, saya kalau dari sini saya ingin mengakses ke sini, jalur saya adalah ini. Oh, maka ini adalah pintu saya, pintu gerbang saya. Maka yang dimasukkan di dalam next hop di sini adalah IP address dari punya router 2 yang terhubung langsung ke sini. Hati-hati ya, bukan yang di sini yang menjadi next hop, tetapi yang menjadi next hop adalah pintu gerbangnya dia. Nah, jadi dari router 1 dia keluarnya lewat ini. Maka yang saya masukkan di sini adalah alamat IP-nya 111.1.2. Saya add. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau dengan CLI nanti keluarnya adalah IP root, kemudian networknya berapa, netmasknya berapa, dan next hopnya berapa. Nah, kalau tadi kita sudah mengkonfigurasikan dari sisi router satunya, maka static routing itu dia akan bekerja kalau dia mengkonfigurasikannya saling gitu ya. Jadi kalau dari sini saya mengirimkan data untuk menuju ke PC 5, maka saya harus lewat sini. Ini menjadi default gateway saya atau menjadi next hop saya. Maka sebaliknya dari LAN 2 ini atau PC 5 ini, saya juga akan mengakses ini dengan menggunakan jalur yang sama. Sebenarnya bisa saja kalau misalnya tadi kalian bisa lewat jalur ini, misalnya di sini juga ada jalur, kalian bisa lewat sini juga bisa. Tetapi supaya di sini sesuai dengan topologi yang saya buat ini, kita bikin uji cobanya dari PC 4 menuju PC 5 lewat jalur ini. Demikian pula sebaliknya dari PC 5 menuju PC 4 kita kembali lagi jalur yang sama. Oke, kita juga konfigurasikan hal yang sama di router 2. Masuk di menu config, kemudian static, kita masukkan
networknya kita masukkan di sini. Network dari LAN 1 192.168.1.0 dan netmasknya dengan menggunakan /24 berarti 255.255.0. Nah, hati-hati. Yang menjadi next hop di sini adalah, perhatikan seperti yang tadi adalah, kalau saya dari router 2 ingin terhubung dengan ini, maka rute saya adalah ini. Oke, stop. Maka di sini adalah menjadi pintu gerbang saya. Maka saya akan menggunakan IP address yang ada di sini. Berarti 1.1.1.1. Oke, sama seperti tadi ya, dia akan muncul di sini. Oke, nah kemudian kita akan coba untuk melakukan ping antara dua PC ini, antara PC 4 dan PC 5. Kita akan coba melakukan ping jadi 192.168.2.2. Bagaimana hasilnya? Dia sudah reply. Kalau yang tadi kita cek ya, awalnya dia ini, dia request timeout dan juga destination host unreachable. Lalu bagaimana kalau dari PC 5 kita lakukan hal yang sebaliknya, kita coba ping ke 192 ke PC 4 ya, 192.168.1.2. Nah, dia sudah reply. Artinya yang pada awalnya si PC 4 dan PC 5 ini tidak bisa saling terhubung karena destination host unreachable, akhirnya sekarang mereka bisa saling terhubung karena sudah ada proses routing, sudah ada static routing yang dienterkan atau dimasukkan secara manual oleh kita sebagai administrator. Oke, itu tadi hubungan antara PC 4 dan PC 5. Lalu sekarang saya juga ingin terhubung, saya mau tetap terhubung dengan PC 6. Dari PC 4 saya terhubung ke PC 6. Kita lakukan hal yang sama. Masuk lagi di bagian statik, coba perhatikan networknya yang saya tuju adalah ini 3.0, maka saya masukkan di sini 192.168.3.0 dengan netmasknya sama /24 255.0. Nah, ini next hop ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau saya ingin menuju ke PC 6, maka rute saya adalah seperti ini. Coba perhatikan, saya masuk ke router 1, kemudian saya lewat router 2, lalu saya ke router 3 dan ke PC 6. Berdasarkan topologi ya, sebenarnya kalau misalnya di sini ada jalur khusus, kita bisa aja langsung dari router 1 menuju ke router 3. Tapi sesuai dengan topologi yang sudah kita buat ini, maka dari PC 4 untuk menuju ke PC 6, maka dia akan lewat rute ini. Nah, lalu yang menjadi next hop saya siapa? Coba perhatikan PC 4 di sini ya, dari router 1 saya kalau menuju ke router 3, saya keluarnya lewat mana? Saya tetap akan jalan lewat sini. Nah, yang menjadi lompatan pertama itu adalah yang menjadi next hop Anda. Jadi kalau dari router 1 yang next hop pertama saya adalah yang di sini. Walaupun saya menuju ke router ini, router 3, tetapi tetap saya pintu gerbang saya yang pertama adalah pada router 2. Maka next hop ini silakan diisikan dengan IP address yang ada di router 2. Ya, 111.2. Ini sudah muncul. Kemudian saya lakukan hal yang sama dari router 3 misalnya. Nah, dari router 3 ini saya masukkan untuk static routingnya. Kemudian saya ingin terhubung ke PC 4. Kita coba ya. Jadi saya masuk ke network, kemudian saya masukkan alamat IP-nya adalah 192.168.1.0 dengan netmasknya adalah 255.255.255.0. Lalu menjadi next hop saya siapa? Sama seperti tadi router 3. Jadi kalau saya dari PC 6 menuju ke PC 4, saya rutenya adalah ini. Saya masuk router 3, saya masuk router 2, saya masuk router 1, kemudian saya ke PC 4. Maka dari router 3, jalur keluar saya yang pertama adalah nih, dia akan terkena pertama, gateway-nya adalah di router 2. Berapa IP yang ada di sini? Kita menggunakan 2.2.2, tadi kita menggunakan 2.2. 2.2.2. Kita add. Oke, sudah dimasukkan ya. Oke, sekarang kita coba ping. Sudah bisa belum ya? Oke. Yang awalnya dia tadi 3.0, 3.2 tidak bisa ini ya. Nih, dia ping ke 3.2, dia unreachable dan request timeout. Kita coba apa sekarang? Sudah bisa belum? 3.2. Oke, loh, kok masih destination host unreachable? Iya. Apakah yang di sini juga melakukan hal yang sama? Masih destination host unreachable. Saya coba 192.168.1.2. Kita coba ping.
Oke. Nah, ternyata di sini keluarnya malah request timeout, ya kan? Nah, kenapa terjadi proses seperti itu? Padahal saya kan sudah routing. Iya, karena pada saat kalian melakukan routing, kalian melalui router 2. Tetapi apakah router 2 ini sudah meroutingkan kembali untuk ke router 3? Belum. Coba kita cek ya. Tadi di router 2, kita hanya menginputkan satu saja. Static routingnya hanya untuk menuju ke sini. Hanya untuk menuju ke sini. Sementara untuk menuju ke sini belum dikasih jalan oleh router 2. Nah, supaya bisa saling terhubung antara PC 6 dengan PC 4, maka kalian harus membuat router atau jalur baliknya. Nah, oleh karena itu silakan dimasukkan di sini. Dari router 2 saya ingin terhubung dengan PC 6 ya, maka saya masukkan networknya 192.168.3.0. Oke, dengan netmasknya adalah 255.255.0. Nah, perhatikan next hopnya, saya kalau dari router 2 menuju ke router 3 dan PC 6, maka jalur keluar saya yang pertama adalah ini. Nah, di sini berarti saya masukkan di sini adalah alamat IP dari router 3 ya. 2.2.2.1. Oke, sorry, 1. Kita add. Oke, sudah muncul di sini. Sekarang kita coba kembali apakah dia sudah bisa running. Saya coba ya. Jadi dari ini dari PC 4, saya coba ping ke PC 6. Nah, coba lihat. Perhatikan, dia sudah langsung reply. Kenapa? Karena tadi dia tahu jalan berangkatnya. Oke, dia tahu jalan berangkatnya ada lewat sini, tetapi ketika router 2 belum mengkonfigurasikan untuk network yang ini, maka dia bisa berangkat tapi nggak bisa pulang, nggak tahu jalur pulangnya. Sekarang kita balik ya, coba dari PC 6, dia ngeping ke PC 4. Bisa nggak? Awalnya ini ya, dia request timeout. Nah, sekarang dia sudah reply. Nah, kalau saya misalnya dari PC 6 ini saya mau akses ke PC router 2. Nah, waduh, kok masih destination host unreachable? Ya, karena di sini tadi kita belum konfigurasikan untuk ke network ini. Nah, silakan konfigurasikan. Caranya sama persis seperti kita tadi saat mengkonfigurasikan ya. Jadi masuk di static routing, kita masukkan networknya. Di sini pakai 2.0. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini masih yang tertera baru hanya yang 1.0 saja. Yang 2.0 belum termasuk. Nah, kalian masukkan di sini. 192.168.2.0. Netmasknya menggunakan 124 seperti ini. Kemudian next hopnya sama seperti tadi. Saya kalau mau lewat, saya akan pintu keluar saya di sini. Maka saya akan menggunakan next hop saya ini. Berarti IP saya adalah 2.2.2.2. Oke, kalau saya add. Oke, sekarang kita coba apakah sudah bisa. Kita lihat. Awalnya dia destination host unreachable, sekarang kita coba dia sudah reply. Sudah terlihat ya di sini dia ngeping ke PC 4 dia sudah reply, dan dia ke PC 5 juga sudah reply. Sekarang kita cek yang di sini apakah dia sudah terhubung untuk ke PC 4 dan PC 6. Kita cek ya. Ping 192.168.1.2. Oke, dia sudah reply. Kemudian dia akan cek ke PC 6. Di situ menggunakan 3.2. Nah, sudah reply. Nah, kalau yang tadi di PC 4 kita sudah cek ya. Di sini dia ke 3.2 sudah reply. Kemudian dia ke 2.2 juga sudah reply. Oke. Jadi dengan demikian seperti itulah konsep static routing bekerja. Jadi memang terlihat sedikit ribet ya, tetapi kalau yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau kalian masih menggunakan jaringan yang skala kecil saja, saya rasa static routing cukup. Asalkan dengan konteks kalian harus benar-benar memahami topologi jaringan kalian dan bagaimana kalian membuat jalur. Tetapi kelemahan dari static routing adalah ini memang benar-benar time consuming, artinya membutuhkan banyak waktu untuk bisa mengkonfigurasikan rutenya satu persatu. Seperti tadi saya cerita bahwa kalau kalian cuma bikin jalurnya untuk berangkat, kalian nggak bikin jalur untuk pulang, maka tetap aja dia tidak akan bisa berkomunikasi. Jadi kalau tahu jalan berangkat, maka kalian harus bisa mengkonfigurasikan jalur pulangnya. Artinya untuk dalam satu rute pengiriman data saja, kalian butuh ada 2 konfigurasi static routing. Kalau misalnya kalian punya 10, berarti
2 kali lipatnya. Kalau misalnya kalian punya ada 20 jalur, maka kalian harus mengkonfigurasikan 40 routing secara manual. Tentunya ini benar-benar time consuming dan sangat riskan terjadinya human error. Oleh karena itu, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang dynamic routing, kenapa kita harus pakai dynamic routing, dan apa perbedaannya dengan pada saat kita menggunakan static routing. Kita akan ketemu di materi berikutnya. See you.